Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 710. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Retakan dari peti mati yang berada di tengah-tengah altar bulat ini sekarang memancarkan sinar cahaya, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi sosok manusia dengan wajah yang cukup tampan, dan tidak lain, dia adalah tubuh manusia dari harimau darah jahat surgawi. Pandangan matanya melihat ke arah Cailin dan juga Soyen, sambil tertawa dia mengatakan, "Bocah manusia, bakatmu sungguh luar biasa, dan aku mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini." Soyen tidak menanggapi perkataan dari orang tersebut, dan dia hanya menyipitkan matanya dengan pandangan mata yang serius. Harimau darah jahat surgawi melambaikan telapak tangannya, kemudian sekelompok cahaya hijau kini telah muncul. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Manusia, kita adalah para monster, dan kita merupakan orang yang paling peduli dengan integritas." Cahaya hijau yang berada di telapak tanganku ini merupakan jejak spesifik dari api suci yang berada di dalam goa ini. Karena aku sudah berjanji, maka aku akan memberikannya pada dirimu, dan segera dapatkan api suci tersebut. Jika kau tidak segera menuju ke tempat dari api suci itu, mungkin kau akan kehilangan api suci tersebut untuk selama-lamanya. Cahaya berwarna hijau yang berada di telapak tangannya langsung dilemparkan ke arah Soyen, dan kemudian Soyen pun menangkapnya. Lalu dia melakukan penyelidikan, membuat Soyen menyipitkan matanya sambil berkata, "Ini sebenarnya memang aura dari api suci. Tapi kenapa tampaknya perilaku orang itu sangat tidak biasa, seolah-olah dia ingin aku dan juga Cailin segera meninggalkan tempat ini." Apa yang dia pikirkan? Melihat Soyen hanya terdiam, membuat tubuh manusia harimau darah jahat surgawi kali ini segera mengatakan, "Bocah manusia, ini adalah transaksi yang sungguh membahagiakan. Raja ini perlu melakukan retreat untuk memulihkan diri dan juga berkultivasi di dalam tempat ini. Jadi kalian berdua, mohon jangan ganggu diriku. Cepat-cepat sana, cepat segera pergi." Soyen menoleh pada Cailin, dan kemudian dia berkata, "Baiklah jika begitu senior, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Lin-Er, ayo, ikutlah bersama dengan diriku." Cailin hanya bisa mengangguk, dan kemudian keduanya pun kini telah langsung melesat untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan Soyen mengikuti jejak dari kekuatan sinar cahaya hijau yang berada di telapak tangannya, dan itu akan menuntun dirinya untuk ke tempat api suci yang berada di dalam goa ini. Setelah kepergian dari Soyen bersama dengan Cailin, tubuh manusia harimau darah jahat surgawi tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Dua idiot, jika bukan karena raja ini tertindas selama bertahun-tahun dan membuat kekuatanku terbatas, mungkin aku tidak akan pernah memberikan api suci itu kepada dirimu. Tapi tidak apa-apa, hanya kehilangan api suci tidak masalah. Lagi pula, sesuatu yang berada di bawah peti mati ini sudah cukup untuk menggantikan kerugianku." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari harimau darah jahat surgawi ini kembali berubah menjadi sinar cahaya, dan dia pun masuk kembali ke dalam peti mati. Dan saat ini, peti mati tersebut sudah tidak memiliki segel yang bisa menekan tubuhnya. Jadi dia bisa keluar masuk sesuka hatinya. Dan di dalam peti mati itu sendiri ada sebuah dimensi khusus yang dimana di dalamnya telah menyembunyikan sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam perjalanan menuju ke tempat dari api suci, pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia berkata, "Apakah kita akan pergi begitu saja? Selain itu, orang barusan kelihatannya sangat aneh. Dia seolah-olah begitu mendesak kita untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Aku khawatir ada sesuatu yang telah dia sembunyikan dan juga mencurigakan di dalam goa tempat peti mati itu. Dan tampaknya di dalam peti mati juga ada kekuatan tertentu yang menarik perhatian dari piton pelan surga 10 warna di dalam tubuhku." Soyen menganggukkan kepalanya pada Cailin, dan kemudian dia menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tidak akan pernah bisa pergi kemanapun. Sementara sesuatu yang berada di dalam peti mati, aku juga bisa merasakan tampaknya itu bukan sesuatu yang sangat sederhana. Jadi untuk saat ini kita abaikan saja terlebih dahulu, dan aku masih penasaran, ingin melihat apakah api suci benar-benar berada di dalam goa ini." Setelah beberapa saat mengikuti petunjuk dari sinar cahaya hijau yang berada di telapak tangannya, Soyen bersama dengan Cailin kali ini telah tiba di sebuah ruang lain dari goa 4 gajah. Cailin menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata,
Sepertinya energi yang berada di depan sana sangatlah aneh. Soyen lalu menimpali, benar, kau berhati-hatilah untuk saat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen dan juga Cailin mulai menyelidiki sesuatu yang berada di dalam ruangan ini. Dan kemudian sumber energi yang aneh tersebut sebenarnya berasal dari dalam sebuah patung. Cailin menyipitkan matanya dan kemudian dia mengatakan, Soyen, lihatlah, sumber energi yang aneh sebenarnya berasal dari patung singa Griffin itu. Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja mata dari patung singa Griffin kini telah menyala dan kemudian hal itu pun melemparkan kekuatan yang berwarna hijau ke arah Cailin. Melihat hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, Cailin, minggir! Detik berikutnya Soyen dengan kekuatan api yang berada di dalam tubuhnya, dia pun melemparkan serangan dan kemudian dua benturan api saling bertabrakan dan meledak dalam seketika. Soyen segera mengatakan, untung saja seranganku tepat waktu. Dan kemudian, melihat bahwa serangannya telah berhasil dihancurkan oleh seorang Soyen membuat patung singa Griffin tiba-tiba saja bergetar dengan cara yang luar biasa. Cahaya hijau kini telah keluar di dalamnya dan kemudian hal itu berubah menjadi sosok singa yang sangat besar. Dan tidak lain, itu adalah tubuh energi dari singa Griffin yang luar biasa. Melihat hal itu, Cailin merasakan gemetaran seluruh tubuhnya dan sementara Soyen kali ini segera berkata, kekuatan rubah api, keluarlah. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api emas dan oranye telah keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal seperti ini langsung berubah menjadi rubah api yang tidak kalah besarnya dari singa Griffin itu. Tekanan luar biasa dari kekuatan api suci yang dipancarkan dari dalam tubuh rubah api telah membuat tubuh dari singa Griffin kali ini sedikit bergetar mundur, seolah-olah dia telah bertemu dengan Raja Api Suci. Pandangan mata dari Soyen kali ini melihat pada singa Griffin dan kemudian dia berkata, aku adalah pengendali api suci dan aku juga memiliki kekuatan yang telah diwariskan oleh Kaisar Iblis. Singa Griffin, aku tahu bahwa sebelumnya kau adalah api suci yang dimiliki oleh Kaisar Iblis. Maka dengan ini aku mengatakan, ikutlah bersama dengan diriku dan aku akan membuat api sucimu bersinar kembali di setiap langkah dari jengkal tanah di dunia 1000 besar ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat singa Griffin menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berubah menjadi sebuah kristal yang berwarna hijau. Lalu hal seperti itu meluncur ke telapak tangan dari Soyen. Dan memang benar, singa Griffin ini adalah perwujudan dari api suci yang pada saat itu dimiliki Kaisar Iblis dan bernama Api Iblis Surgawi. Pandangan mata dari seorang Cailin melihat pada kristal hijau yang berada di telapak tangan dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, itu memang benar-benar api suci. Soyen, kau lahap saja api suci itu di dalam tempat ini, sementara aku akan melindungimu. Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Api suci ini punya manfaat yang luar biasa dan aku juga memiliki rencanaku sendiri. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen segera menyimpan kristal hijau dari api suci ke dalam cincin penyimpanan. Dan sebenarnya Soyen akan memberikan api suci ini entah kepada Mu Yingying atau Cailin. Dia tentu saja untuk sekarang tidak akan pernah melahap api suci yang baru saja dia dapatkan. Tiba-tiba saja, terdengar sebuah ledakan yang bergema dengan keras di tempat ini. Pandangan mata dari Cailin bersama dengan Soyen menyipit dan kemudian Cailin pun mengatakan, Soyen, sepertinya ledakan itu berasal dari tempat harimau darah jahat surgawi sebelumnya. Soyen pun menganggukkan kepalanya sambil menimpali, benar, ayo kita kembali ke tempat itu. Tanpa ragu lagi, keduanya pun langsung melesat kembali untuk menuju tempat sebelumnya, yaitu tempat peti mati yang merupakan keberadaan dari harimau darah jahat surgawi. Kita berpindah ke tempat dari harimau darah jahat surgawi. Kali ini, makhluk tersebut telah berubah menjadi tubuh aslinya yang merupakan harimau besar. Dan kemudian, aura yang berada di dalam tubuhnya telah menjadi semakin mengerikan. Bahkan, aura itu telah menyebar sampai ke tempat dari Soyen berada. Hal ini membuat Cailin menyipitkan matanya dan kemudian dia pun segera mengatakan, posisi dari ledakan itu benar-benar berasal dari tempat harimau darah jahat surgawi dan aura yang menyebar sampai ke tempat ini tidak salah lagi. Itu adalah aura miliknya.
Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar, mungkin benda berharga yang berada di dalam tempat itu tampaknya telah jauh berada di luar dugaanku. Ayo, kita segera menuju ke sana dan dapatkan benda yang telah diincar oleh harimau darah jahat surgawi. Pada saat yang bersamaan, ketika Soyen dan juga Cailin meluncur ke tempat harimau darah jahat surgawi, makhluk lain yang juga berada di dalam gua ini mampu merasakan fluktuasi yang luar biasa dari tempat harimau darah jahat surgawi. Dan sekarang 2 orang wanita telah terlihat. Mereka memiliki energi kupu-kupu di dalam tubuhnya. Wanita yang cukup kecil melihat pada wanita yang cukup besar di sebelahnya. Kakak, apakah pada akhirnya orang itu telah berhasil mendapatkannya? Mungkin kita harus segera menyusul ke tempatnya dan kemudian mengambil apa yang telah dia dapatkan. Sang wanita berbadan besar yang merupakan kakak dari wanita berbadan kecil tiba-tiba secara menimpali. Tapi kekuatan kita berdua hanya berada di reinkarnasi kelima. Bahkan aku hanya berada di setengah reinkarnasi ke-6. Bukankah menuju ke tempat harimau tersebut akan terlalu beresiko? Sang wanita berbadan kecil kemudian menimpali. Untuk hal ini kita memang harus mencobanya. Tapi sebenarnya yang membuatku cukup penasaran adalah kenapa harimau darah jahat surgawi bisa keluar dari segelnya. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun juga kita harus mengalahkan makhluk tersebut dan kemudian melahap kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Dengan begitu, akan bisa membuat kita berdua meninggalkan tempat terkutuk ini. Sang kakak menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika begitu kita memang harus mengambil resiko yang besar. Segera setelah itu, keduanya pun mengeluarkan sayap kupu-kupu di belakang punggungnya dan kemudian melesat dengan cepat untuk menuju ke tempat keberadaan dari harimau darah jahat surgawi. Kita berpindah kembali ke tempat dari harimau darah jahat surgawi. Tubuhnya yang sangat besar pada saat ini telah tererosi oleh kekuatan cahaya hijau dan hal itu membuatnya meleleh sedikit demi sedikit. Pandangan mata dari harimau darah jahat surgawi ini berubah menjadi merah dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya, 2 wanita kakak beradik berbadan besar dan juga kecil tiba-tiba muncul di tempat ini ketika melihat bahwa tubuh dari harimau darah jahat surgawi sedang tersiksa dan tampaknya kekuatan di dalam dirinya telah melemah. Hal ini membuat sang wanita berbadan besar tiba-tiba saja berkata, harimau darah jahat surgawi, ajalmu telah tiba. Rasakanlah kekuatan kupu-kupu angin. Detik berikutnya, dari dalam tubuh kedua wanita tersebut telah langsung memancarkan fluktuasi energi yang sangat mempesona dan kemudian hal itu berubah menjadi kupu-kupu raksasa. Mereka berdua menggerakkan telapak tangan dan kemudian kupu-kupu raksasa tersebut kini telah terbang menuju ke arah harimau yang besar. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh 2 wanita itu membuat sang harimau hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sial. 2 iblis ini benar-benar sangat mengganggu. Dia sebenarnya ingin menggagalkan rencana dari raja ini. Sambil menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, sang harimau langsung mengeluarkan kekuatan yang agung dari dalam dirinya. Kemudian dia melompat menuju ke arah serangan kupu-kupu. Lalu diar. Hal itu pun menimbulkan sebuah ledakan yang sangat mengerikan. Bahkan riak energinya menyebar di dalam gua ini. Soyen bersama dengan Cailin, mereka telah tiba namun masih tidak ingin terlibat di dalam pertempuran dari sang harimau melawan 2 wanita yang memiliki kekuatan kupu-kupu. Kali ini Soyen bersama dengan Cailin masih bersembunyi dari balik batu dan kemudian Cailin pun kali ini segera melihat pada Soyen sambil mengatakan, kekuatan dari 2 wanita itu benar-benar memiliki penindasan yang luar biasa. Dan tampaknya mereka bersiap untuk menekan harimau darah jahat surgawi. Aku benar-benar penasaran apa tujuan dari 2 wanita itu. Soyen kemudian menimpali. Jika aku tidak salah tebak, kemungkinan mereka juga mengincar esensi darah atau semacam inti monster yang dimiliki harimau darah jahat surgawi. Detik berikutnya, harimau darah jahat surgawi itu pun berubah menjadi tubuh manusianya dan kemudian pandangan mata dari Cailin ketika melihat hal ini tiba-tiba saja berkata, Soyen, lihatlah, di tangan harimau darah jahat surgawi itu tampaknya sedang memegang sesuatu seperti sebuah senjata. Dan seolah-olah senjata tersebut telah memberikan pemanggilan
yang sangat kuat terhadap piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhku. Mendengarkan ucapan dari Cailin membuat Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia pun melihat pada apa yang telah dipegang oleh harimau darah jahat surgawi. Soyen bisa merasakan aura yang sangat luar biasa dari sesuatu yang berada di telapak tangan harimau tersebut, dan hal ini membuat Soyen segera mengatakan apakah itu sebenarnya merupakan salah satu senjata artefak ilahi dari dunia iblis, dan yang dipegang oleh harimau darah jahat surgawi sebenarnya adalah sebuah pedang. Meskipun fluktuasi dari pedang tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tombak iblis pembelah langit milik Kaisar Iblis, tapi auranya benar-benar tidak boleh dianggap remeh. Pandangan mata dari Soyen melirik ke arah Cailin, dan kemudian sambil sedikit tersenyum, dia berkata, "Cailin, sepertinya kita harus mendapatkan pedang tersebut." Soyen kemudian mulai mengaktifkan kekuatan mental yang berada di dalam tubuhnya, dan dia kali ini juga memegang mutiara yang berwarna hitam. Lalu kekuatan mental tersebut disuntikkan ke dalam mutiara hitam ini, lalu energi yang berada di dalamnya menyebar dalam seketika. Hal tersebut membuat suasana di dalam gua ini tiba-tiba saja berubah menjadi meredup. Melihat suasana yang tiba-tiba berubah di dalam tempat ini membuat pandangan mata dari dua wanita kupu-kupu kali ini menyipit, dan kemudian mereka berdua menjaga jarak dari harimau darah jahat surgawi dengan raut wajah yang terlihat sangat serius dan juga waspada. Sementara sang harimau sendiri tiba-tiba saja mengatakan, "Siapa kau? Cepat keluar dari dalam tempat persembunyian." Mendengarkan ucapan dari harimau darah jahat surgawi, Soyen bersama dengan Cailin pada akhirnya keluar dari balik batu, dan kali ini sedikit tersenyum dia berkata, "Harimau darah jahat surgawi, kau benar-benar memiliki sesuatu yang bagus di telapak tanganmu. Ternyata demi mendapatkan benda itu, kau rela memberikan fluktuasi dari api suci, dan kemudian menyuruh kita untuk segera pergi." Tubuh manusia dari harimau darah jahat surgawi ini melihat ke arah Soyen dengan penuh ketidakpuasan, dan kemudian dia mengatakan, "Manusia, bukankah kesepakatan kita sudah selesai? Kenapa kau harus ikut campur dalam hal ini? Apalagi aku juga tidak menjanjikan untuk memberikan senjata ini pada dirimu. Aku hanya berjanji akan memberikan fluktuasi dari api suci supaya kau bisa menuju ke tempat keberadaan dari api suci tersebut." Soyen kemudian menimpali, "Sudahlah, tidak perlu bertele-tele. Serahkan saja senjata itu pada diriku, dan kita akan segera meninggalkan tempat ini." Harimau darah jahat surgawi kemudian menimpali, "Tidak, aku tidak akan pernah memberikan senjata ini kepada siapapun." Soyen kemudian mengangkat telapak tangannya dan menunjukkan mutiara yang berwarna hitam. Lalu dia pun mengatakan, "Apakah kau masih tidak mengenali benda ini? Sekarang mutiara malam berada di genggaman tanganku, dan aku bisa menggunakan benda ini untuk sekali lagi menyegel dirimu ke dalam peti mati." Pandangan mata dari harimau darah jahat surgawi telah langsung menyusut ketika dia melihat mutiara malam berada di telapak tangan dari Soyen. Gara-gara benda itulah yang membuatnya terkurung di dalam peti mati dalam jangka waktu yang lama. Wanita kupu-kupu kecil tiba-tiba saja berkata, "Kakak, ayo kita lakukan. Kau harus segera menggunakan kekuatan bayangan kupu-kupu untuk memberikan serangan yang paling fatal terhadap harimau darah jahat surgawi. Sementara urusan dari dua manusia itu serahkan saja pada diriku lagi pula. Kekuatan mereka hanya berada di reinkarnasi kedua." Mendengarkan ucapan dari sang adik membuat sang kakak menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatan bayangan kupu-kupu. Dalam sekejap saja kupu-kupu yang sangat besar kini telah muncul di belakang tubuhnya, dan dia telah bersiap untuk memberikan serangan terhadap harimau darah jahat surgawi. Melihat hal seperti ini membuat sang harimau tiba-tiba saja berkata, "Tunggu dulu, kenapa kalian berdua tidak bekerja sama saja dengan diriku untuk membunuh manusia ini?" Dan pada saat itu, harta karun yang berada di telapak tanganku serta esensi darahku akan aku berikan kepada kalian. Mendengarkan hal seperti ini membuat kedua wanita kupu-kupu melirik satu sama lain sebelum pada akhirnya mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kali ini harimau serta dua wanita kupu-kupu telah bergabung untuk melawan Soyen. Melihat hal seperti itu, Soyen hanya tersenyum tipis. Bagaimanapun juga kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa melawan Soyen.
karena saat ini Soyen telah menekan kekuatannya. Apabila dia menggunakan kekuatan penuh, maka ketiga makhluk tersebut hanya seperti seekor semut. Dua wanita kupu-kupu telah langsung mengeluarkan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan kemudian kupu-kupu besar yang baru saja dia bentuk kali ini melesat dengan cepat menuju ke arah Soyen. Menyaksikan hal itu, Soyen hanya tersenyum dengan berani. Dia mengatakan, kalian ingin melawan diriku? Jika begitu, berikan kematian. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangannya, dan kemudian kekuatan api pada saat ini melesat dengan sangat cepat lalu dar menabrak kupu-kupu raksasa dan kemudian menghancurkannya dalam seketika. Tubuh dari kedua wanita kupu-kupu terpental mundur cukup jauh, dan kemudian mereka juga memuntahkan cairan yang berwarna merah. Kali ini keduanya telah benar-benar terluka, bahkan kekuatan di dalam dirinya telah melemah. Mata dari harimau darah jahat surgawi ketika menyaksikan hal seperti ini segera menyipit, dan kemudian dia pun meluncur dengan sangat cepat, bukan untuk memberikan serangan terhadap Soyen, tapi untuk memberikan serangan kepada dua wanita kupu-kupu hingga akhirnya boom! Keduanya pun hancur lebur di bawah cakar dari harimau darah jahat surgawi. Detik berikutnya sang harimau melahap kekuatan yang dimiliki oleh dua wanita yang sudah dihancurkan tersebut dengan tambahan kekuatan dari kedua wanita yang telah dia lahap. Hal itu membuat lonjakan yang sangat signifikan terhadap kekuatan yang berada di dalam tubuh harimau darah jahat surgawi. Kali ini pandangan mata dari sang harimau tersebut melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia mengatakan, manusia bodoh, berani menantang raja ini, maka kalian hanya akan mendapatkan kematian. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu akan mengungkapkan kekuatan aslinya untuk melawan harimau darah jahat surgawi. Tapi Cailin menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan tunjukkan kekuatan aslimu. Biarkan aku saja yang melawan orang ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Cailin mengambil langkah untuk maju. Tiba-tiba, boom! Energi 10 warna telah keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti ini memancarkan fluktuasi dari zaman kuno. Sang harimau ketika melihat hal seperti itu, pandangan matanya menyipit. Penekanan luar biasa telah dirasakan di dalam tubuhnya, dan kemudian dia pun tersentak lalu berkata, tunggu dulu, kekuatan apa ini? Selanjutnya, kekuatan 10 warna yang telah keluar dari dalam tubuh Cailin kini telah langsung berubah menjadi piton dalam surga 10 warna dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Sensasi kesemutan, ketakutan luar biasa kali ini benar-benar dirasakan oleh harimau darah jahat surgawi, dan kemudian dia sekali lagi berkata, sebenarnya itu adalah kekuatan piton dalam surga 10 warna. Di bawah penindasan kekuatan dari piton dalam surga 10 warna membuat tubuh dari harimau darah jahat surgawi merasa tidak berdaya. Meskipun saat ini dia benar-benar berada di reinkarnasi ke-7 dan bahkan memegang senjata jahat, tampaknya tidak akan pernah mampu melawan penekanan aura dari piton dalam surga 10 warna ini. Pandangan mata dari Cailin menatap tajam pada tubuh manusia, harimau darah jahat surgawi, dan kemudian ular piton yang berada di belakang dirinya kini telah langsung mengaum, mengeluarkan suara dan juga gelombang yang sangat mengerikan menghantam tubuh manusia dari harimau darah jahat surgawi ini, lalu membuatnya terpental mundur. Kali ini tubuh manusia harimau darah jahat surgawi segera berlutut, dan kemudian dia berkata, Nyonya, mohon maaf, aku benar-benar buta karena tidak mengenali dirimu. Aku akan menyerahkan senjata peringkat keempat dari dunia iblis ini yang bernama pedang penekan iblis kepada Nyonya, supaya Anda mau memaafkan atas kebodohanku ini. Cailin pun melambaikan tangannya, dan kemudian pedang itu pun pada saat ini melayang ke hadapan dirinya. Pandangan mata dari Cailin melihat pedang ini, dan kemudian dia berkata, tidak kusangka bahwa ini sebenarnya adalah artefak ilahi peringkat keempat dari dunia iblis yang bernama pedang penekan iblis. Detik berikutnya pedang itu pun memancarkan sinar cahaya yang tidak biasa, dan seolah-olah hal seperti ini beresonansi dengan kekuatan piton dalam surga 10 warna yang berada di dalam tubuh Cailin. Hal ini telah membuat
ular piton besar yang berada di belakang Cailin langsung berubah menjadi ular kecil yang berwarna putih dan kemudian melingkar di pergelangan tangan dari Cailin. Melihat hal seperti itu membuat Soyan sedikit tersenyum dan dia merasa perjalanan ke dalam dunia iblis kali ini memang tidak sia-sia. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Soyan melihat ular putih kecil yang berada di pergelangan tangan dari Cailin dan kemudian dia berkata, "Cailin, kau pada awalnya bilang bahwa ular roh pendampingmu telah dilahap oleh kekuatan piton pelan surga 10 warna. Namun kenapa saat ini dia tampaknya telah pulih dan juga muncul kembali?" Cailin menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Aku sendiri juga tidak tahu. Tapi sepertinya ular roh pendampingku selama ini hanya tertidur lelap dan juga tertekan semenjak aku memiliki kekuatan piton pelan surga 10 warna. Dan kali ini di bawah pengaruh kekuatan dari pedang penekan iblis. Sepertinya energi penekan itu telah berkurang dan kemudian membuat roh ular pendamping bisa kembali ke sisiku seperti yang kau lihat." Soyan kemudian menimpali, "Luar biasa. Ini benar-benar hal yang sangat baik." Pandangan mata dari Soyan kemudian melihat pedang yang berada di tangan dari Cailin. Dia mulai melakukan pemeriksaan dan kemudian bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang tersebut. Bahkan hal ini membuat jantung dari seorang Soyan seolah berdebar-debar. Meskipun sekarang Cailin belum bisa mengendalikan pedang tersebut, hal ini hanya masalah waktu saja. Tiba-tiba, duar! 4 patung dewa binatang yang berada di dalam tempat ini hancur dalam seketika. Mungkin hal itu terjadi karena pedang ini telah didapatkan oleh seseorang. Dan Soyan berpikir sudah tidak ada lagi hal yang bisa diambil di dalam tempat ini. Maka dianggap urusan di sini sudah selesai. Dia melihat pada Cailin dan kemudian berkata, "Cailin, karena urusan kita di tempat ini sudah selesai, mari kita segera pergi." Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara tubuh manusia dari harimau darah jahat surgawi kali ini segera mengatakan, "Tuan dan juga Nyonya, tolong jangan tinggalkan aku sendirian di dalam tempat ini. Dengan kekuatan reinkarnasi ketujuh yang aku miliki, aku bisa memberikan bantuan dan juga perlindungan terhadap Tuan dan Nyonya." Alasan kenapa harimau darah jahat surgawi mengatakan hal seperti ini karena dia ingin menjadi pengikut dari Cailin. Meskipun kekuatan di dalam tubuh Cailin belum terbangun sepenuhnya, tapi harimau darah jahat surgawi ini sangat yakin ketika hal itu benar-benar terbangun, maka prestasinya di masa depan tidaklah terbatas. Dan menjadi pengikut dari Raja Binatang di zaman kuno pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Soyan dan kemudian dia segera berkata, "Soal ini bagaimana?" Soyan menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Segala sesuatunya kau yang putuskan." Namun raut wajah dari Cailin telah berubah menjadi sangat serius dan dia benar-benar sangat ragu harus membuat keputusan apa. Sang harimau tiba-tiba saja mengatakan, "Nyonya 10 warna, tolong percayalah, dengan kekuatanku yang berada di inkarnasi ketujuh ini aku bisa mengikutimu dan juga melindungimu selama kau belum mampu maksimalkan dan juga menggunakan kekuatan penuh dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam dirimu. Aku sangat yakin apabila Anda suatu hari nanti bangkit dan mampu mengendalikan kekuatan piton pelan surga 10 warna, Anda akan menjadi sangat kuat." Maka dari itu Soyan langsung memelotot pada harimau darah jahat surgawi ini karena dia terlalu banyak berbicara. Dilihat oleh Soyan dengan pandangan mata yang sangat tajam, membuat tubuh manusia harimau darah jahat surgawi ini cukup ketakutan. Dia kemudian segera mengatakan, "Nyonya, untuk saat ini mungkin aku bisa menjadi roh dari pedang yang berada di tanganmu." Cailin tidak menjawab perkataan dari manusia harimau darah jahat surgawi ini. Sementara Soyan tiba-tiba saja mengambil keputusan, "Kau bisa saja mengikuti kita berdua, tapi sebagai gantinya berikan inti monster yang berada di dalam tubuhmu. Apakah kau setuju?" Tanpa ragu lagi, sang harimau ini kemudian mengatakan, "Baiklah, aku akan memberikannya pada Tuan dan Nyonya." Detik berikutnya, tanpa ragu lagi, kekuatan yang agung dikeluarkan dari dalam tubuh harimau darah jahat surgawi. Kemudian hal seperti ini berubah menjadi kristal yang berwarna hitam. Dan tidak lain, itu adalah inti monster dari harimau darah jahat surgawi ini. Dia pun langsung memberikannya pada Soyan. Raut wajah dari harimau darah jahat surgawi ini telah berubah menjadi sangat pucat karena dia telah mengeluarkan inti monster miliknya. Meskipun saat ini kekuatannya tidak menurun, tapi kehilangan inti monster akan membuatnya susah berkembang di masa depan.
Namun dia rela melakukan hal seperti ini asalkan bisa menjadi pengikut dari Cailin. Dan dia sangat yakin bahwa jika dia setia menjadi pengikutnya, maka berbagai hal pasti akan bisa didapatkan. Dan bahkan dia mungkin akan bisa membentuk inti monsternya kembali. Lalu pada saat itu kekuatannya akan melonjak dan bisa naik tingkat menjadi reinkarnasi ke-8. Kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dibandingkan hanya dengan kehilangan inti monster. Pandangan mata dari harimau ini melihat ke arah Soyan dan juga Cailin sambil mengatakan, "Tuan, Nyonya, aku sudah memberikan inti monsterku pada kalian. Bisakah aku untuk menjadi roh dari pedang yang berada di tanganmu?" Cailin menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, coba saja kau masuk ke dalam pedang ini." Harimau itu pun hanya bisa tersenyum dan kemudian mengatakan, "Terima kasih banyak, Nyonya 10 warna." Detik berikutnya, tubuh manusia dari harimau itu pun berubah menjadi harimau raksasa dan kemudian hal itu juga berubah lagi menjadi aliran energi yang mencoba masuk ke dalam pedang yang berada di hadapan dari Cailin. Detik berikutnya, diar! Ketika tubuh energi dari harimau ini menyentuh pedang penekan iblis, dia pun terpental dan bahkan menimbulkan ledakan. Hal itu membuatnya kembali berubah menjadi tubuh harimau besar. Pandangan matanya melihat tajam ke arah Cailin sambil berkata, "Nyonya, sebenarnya kau ingin mengingkari janjimu?" Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku bahkan tidak melakukan apapun pada dirimu. Alasan kenapa kau tidak bisa masuk ke dalam pedang ini dan juga menjadi rohnya, sepertinya kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi roh dari pedang ini. Jika kau tidak percaya, coba lagi." Pada akhirnya, tubuh harimau besar itu pun kembali berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian akan mencoba masuk ke dalam pedang penekan iblis. Tapi lagi-lagi ditolak dan itu benar-benar tidak mampu membuatnya menjadi roh pedang. Bagaimanapun juga pedang penekan iblis merupakan artefak peringkat keempat dari dalam dunia iblis. Jelas dia tidak mau memiliki roh yang biasa-biasa saja. Setelah beberapa kali percobaan gagal, hal ini benar-benar membuat harimau darah jahat surgawi menyerah. Merasa kasihan, Cailin pun kemudian mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu menjadi roh pedang. Untuk saat ini kau bisa menjadi pengikutku. Dan alasan kenapa kita datang ke dunia iblis ini adalah untuk memecahkan dan juga mengatasi masalah dari kekuatan 10 warna yang aku miliki." Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin membuat harimau darah jahat surgawi tersenyum, kemudian dia berkata, "Baiklah, terima kasih banyak Nyonya 10 warna." Soyan kemudian berkata, "Karena masalah kita di dalam tempat ini sudah berakhir, maka jangan menunda-nunda waktu lagi. Ayo, kita harus segera keluar." Harimau darah jahat surgawi, apakah kau tahu pintu keluar dari dalam tempat ini? Sang harimau darah jahat surgawi kini langsung berubah menjadi tubuh manusianya dan kemudian dia berkata, "Tuan, Nyonya, pintu keluar dari dalam goa ini berada di bagian bawah dari peti mati." Soyan saat ini mulai mendorong peti mati dan kemudian dia benar-benar menemukan sebuah lubang di bawah peti tersebut dan tidak lain merupakan pintu keluar dari goa 4 gajah. Mereka bertiga langsung masukin lubang itu dan kali ini Soyan, Cailin, dan juga harimau darah jahat surgawi, ketiganya bergegas untuk kembali menuju istana Rituan Serigala Naga. Jika Soyan tidak salah tebak, mungkin seharusnya Serigala Naga sudah keluar dari retreatnya. Apabila Soyan bertemu dengan Tuan Serigala Naga, maka dia akan segera mencari tahu pintu masuk menuju pusat dunia iblis. Karena hanya di tempat itu satu-satunya hal yang mungkin bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh piton telan surga 10 warna di dalam tubuh Cailin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyan akan benar-benar bertemu dengan Tuan Serigala Naga dan kemudian mendapatkan informasi tentang pintu masuk untuk menuju pusat dunia iblis supaya bisa menyelesaikan masalah dari Cailin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.